Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Sabtu 1 Juli 2023. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 17. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum, maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu melenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, bacaan ini meneguhkan kita semua. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Hidup kita dijamin oleh kasih karunia Tuhan. Dan semoga ini menumbuhkan iman, kepercayaan yang makin besar, di mana Tuhan Yesus akan selalu datang kepada kita, bahkan saat-saat di mana kita sungguh berat, kita akan mendapatkan kasih karunia. Yesus akan datang. Untuk itu, yang pertama, mari kita selalu mengundang Tuhan. Dan tentulah mengundang Tuhan itu dengan berdoa, dengan memuji meluhurkan Tuhan, agar Tuhan lalu datang. Seperti yang disampaikan dalam Injil suci ini, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Kita berdoa, itu berelasi, berkomunikasi, menyampaikan kehidupan kita ini. Dan semoga dengan menyampaikan apa yang terjadi, harapan, kebutuhan, keinginan kita, Tuhan akan hadir dan akan menyatakan kuasa-Nya. Dan yang kedua, semoga kita meneladan perwira itu yang sungguh merasa tidak layak, sungguh cerminan pribadi yang rendah hati, yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Rendah hati dan sekaligus percaya penuh kepada kuasa Tuhan. Dan semoga dengan demikian kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Dan yang ketiga, saat kita yakin dan percaya, akan terjadi kebesaran kemuliaannya. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Kita percaya apa? Itu akan terjadi.
Dan semoga kepercayaan kita semakin bulat hati, semakin dalam, sehingga kasih karunia kuasa Tuhan akan dinyatakan makin besar di dalam kehidupan kita ini. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.